dibuka. Mohon berkenan kepada Guru Besar dan anggota Senat untuk tetap tinggal di tempat, karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan ijazah kepada seluruh wisudawan. Hadirin disilakan duduk kembali. Mereka sudah mengakhiri selama 4 tahun. Mereka adalah orang-orang, adik-adik ini orang-orang yang terpilih. Karena dulu waktu mendaftarkan 38.000, hampir 40.000. Terpilih 1.200 ini. Dan kemudian ya dalam perjalanan ada yang juga yang nggak lulus. Ya, karena di sini sangat ketat. Dan setelah perjalanan 4 tahun mereka lulus. Yang S2 juga lebih dari 2 tahun. Yang S3 lebih dari 4 tahun saya kira. Dan mereka tentu menjadi kebanggaan bagi keluarganya, bagi mereka sendiri juga gembira menyelesaikan perjalanan panjang. Tak lama lagi kita akan menunggu masa pelantikan mereka. Kalau nanti dilantik, pelantikan itu kalau sekarang kan hanya di bidang wisuda ini wisuda keilmuannya menjadi sarjana. Kemudian pelantikan nanti adalah pelantikan mereka menjadi calon PNS ya, golongan 3A, jadi direct entry istilahnya, masuk, bukan dari bawah tapi masuknya seperti di Akademi TNI Polri, perwira kira-kira gitu. Nanti kita tunggu kabar dari istana masa waktu pelantikannya, dan nanti kalau sudah selesai pelantikan mereka akan disebar ke seluruh Indonesia. Saya kira itu, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Udah itu aja Ibu, meja. Nggak ada lagi ijazah yang 4 kan? 4 kan? Ya. ijazah enggak? Ijazah nanti. Ini harus diarahkan.
Kalau pelantikan oleh presiden dari dulu, presiden-presiden terdahulu juga melantik. Ya, melantik ada foto-fotonya ada juga, sejarahnya semua ada. Ya, yang setahu saya yang belum ada itu adalah pelantikan di istana secara serempak. Yang ada adalah pelantikan di istana pernah pada masa COVID oleh Presiden Jokowi dan kemudian yang tahun berikutnya didelegasikan kepada Wapres Bapak Kiai Haji Ma'ruf itu perwakilan karena COVID ya, perwakilan di istana, kemudian yang lainnya di lapangan di sini secara Zoom itu. Kita belum tahu apakah pelantikan di istana ataukah nanti di IPDN. Kita siapkan dua skenario itu. Ya. Sektor ada beberapa kepala daerah yang sudah meminta banyak sekali karena ini lulusan IPDN ini banyak diminati oleh kepala daerah. Karena mereka kan bukan hanya belajar akademik, ya, ilmu pemerintahan atau ilmu-ilmu yang lain, tapi juga mereka ini di sini selama 3 tahun digojlok masalah kesemaptaan jasmaninya, ya, kesehatannya, ditambah lagi dengan mental ideologi, nasionalisme, integritas, militansi, disiplin dan lain-lain. Nah itu yang membuat mereka banyak diminati oleh kepala daerah. Banyak sudah ngajukan kepada saya untuk minta yang dari daerahnya dikembalikan misalnya. Bahkan kadang-kadang ada yang langsung menyebut nama untuk dikembalikan. Kami melihat nanti apakah kita bisa penuhi atau enggak ya. Karena ingin kita adik-adik ini sebetulnya enggak harus kembali ke daerahnya. Mereka belajar dulu lah melihat daerah lain se-Indonesia. Ya. Jadi biar mereka muter menjadi ASN Indonesia, bukan ASN di kampungnya saja. Kira-kira gitu. Yang lain? Ya. Kemarin saya udah press release sama dengan 2 hari 3 hari lalu press release dengan ketua KPK. Ya. Ya teman-teman kepala daerah kan direkrut melalui pilkada langsung oleh rakyat, bukan komando ditunjuk ya oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama bedanya. Waktu saya Kapolri ada yang nunjuk Kapolda, Kapolres, saya yang tanggung jawab. Nah ini yang kedua adalah latar belakangnya kan berbeda-beda mereka. Sepanjang populer, elektabilitasnya tinggi, bisa terpilih. Tapi latar belakangnya enggak semuanya birokrat dan lain-lain. Nah yang ketiga ya kita sudah melakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Kemendagri adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaannya ya mulai waktu mereka lulus, terpilih, dilantik, langsung dilakukan retreat ya untuk mengembangkan wawasan mereka. KPK juga mengisi, BPKP mengisi, banyak para menteri mengisi untuk membekali mereka kemampuan agar satu frekuensi dan integritasnya baik. Setelah itu kita membuat sistem juga monitoring dengan KPK, namanya MCP, ya, monitoring crime prevention, monitoring pencegahan kejahatan tindak pidana korupsi, muter se-Indonesia. Ada lagi kita membuat sistem pemerintahan digitalisasi, namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, memonitor keuangan daerah tiap hari, bisa real time, bekerja sama dengan Ombudsman, BPKP, dan macam-macam lembaga-lembaga yang lain untuk memberikan bimbingan teknis, pelatihan ya, oleh badan pusat sumber daya manusia, badan pembinaan sumber daya manusia SDM sampai di bawah. Tapi kan jumlah kepala daerah kan cukup banyak, ada 552, belum wakilnya lagi, tambah lagi kan, ada lagi DPRD itu jumlahnya 17.000 lebih kalau saya tidak salah. Jumlah ASN sendiri 6,5 juta, melebihi negara Singapura ya. Nah jadi banyak kepala daerah yang baik-baik juga banyak. Saya tahu yang berprestasi juga banyak. Yang peduli kepada rakyat juga banyak. Yang turun kepada rakyat banyak.
integritasnya baik juga ada. Tapi ada juga yang kemudian melakukan pelanggaran, penyimpangan. Ini kembali pembinaan apapun juga dilakukan sama seperti yang kami lakukan sekarang 4 tahun dengan di PDN ini, ya tahu? 4 tahun digojlok apapun, mental, ideologi, disiplin, kemudian dilatih berbagai macam ilmu yang ngisinya dari pakar-pakar, profesor, dokter. Tapi hasilnya nanti kan kembali keluar belum tentu warnanya sama. Namanya manusia, bukan mesin. Kembali kepada integritas masing-masing juga nanti. Mungkin ada yang sukses nanti. Mungkin ada yang kena masalah. Mudah-mudahan gak ada. Bisa saja terjadi. Anything can happen, kembali kepada integritas. Nah oleh karena itulah kita jalan lagi nanti. Saya dengan Pak Ketua KPK sudah menyepakati kita akan bergerak membentuk 11 klaster daerah. Nanti akan kita beri selama 2 hari diisi secara teknis lagi. Yang melibatkan kepala daerah, wakil kepala daerah, OPD-nya, pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Ya, karena kan banyak kepentingan politik tarik menarik juga di situ. Nah itu kita akan turun mulai dari Jawa Timur dan Bali dulu. Klaster itu setelah itu nanti muter. Diisi selama 2 hari, pembekalan kembali termasuk mengidentifikasi potensi-potensi korupsi daerah masing-masing. Dan rencana aksi tiap daerah. Apa? Mereka harus rumuskan. Itu maksudnya untuk membuat mereka jangan ngane-ngane. Gitu. Apa itu? Maksudnya? Apanya mau dievaluasi? Apanya mau dievaluasi? Ya pasti dievaluasi, tetap dievaluasi. Tapi saya kan udah kembali integritas masing-masing. Karena mereka dipilih rakyat. Bukan ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ini harus dipahami. Ya, bukan berarti kita mengelak dari tanggung jawab untuk pembinaan. Tapi pembinaan sehebat apapun juga sama seperti ini. 4 tahun tiap hari. Digojlok, diawasi. Ya. Belum tentu nanti nggak ada yang nggak melanggar. Ya kan? Ya. Saya kira itu rekan-rekan sekalian ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.